Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Safili Handiani, NPM 3061924004, mata kuliah Biologi Lingkungan, Prodi Pendidikan Biologi, semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi awal sampai akhir dari mata kuliah Biologi Lingkungan. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah keadaan atau kondisi yang ada di sekitar organisme atau keseluruhan kondisi sosial atau budaya yang mempengaruhi individu atau komunitas. Bisa juga diartikan dengan sistem. Semua sistem memiliki komponen-komponen yang saling berhubungan. Komponen sistem ekologi. Nah, di sini komponen sistem ekologi terbagi menjadi dua. Satu, komponen biotik. Dua, komponen abiotik. Nah, komponen biotik terbagi menjadi tiga. Yang pertama, komponen autotrof atau tumbuhan dan alga. Yang kedua, komponen heterotrof atau seluruh konsumen hewan zooplankton. Dan yang ketiga, pengurai atau decomposer atau bakteri dan jamur. Nah, sedangkan komponen abiotik dibagi menjadi 8. Yang pertama, sinar matahari, kedua suhu, yang ketiga pH, yang keempat pH pada tanah, yang kelima kelembapan tanah, yang keenam salinitas, ketujuh tanah, dan yang kedelapan air. Ekosistem dekatan. Hutan hujan tropis, komponen biotik autotrof. Sedangkan komponen abiotik tanah, air, humus, cahaya matahari. Hutan, bibir, daun, dan flora adalah komponen biotik autotrof. Dan heterotrof hewan manusia, komponen abiotiknya tanah, air, humus, cahaya matahari. Taiga, tundra, savana, dan gurun. Ekosistem perairan air tawar. Ekosistem sungai terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ekosistem sungai, yang kedua ekosistem danau, telaga, bendungan. Komponen biotik autotrof fitoplankton dan tumbuhan peripiton. Heterotrof zooplankton, ikan, dan bentus. Yang ketiga, ekosistem jeram. Ekosistem perairan laut dan rantai makanan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang ekosistem perairan laut. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, ekosistem laut. Yang kedua, ekosistem pantai. Yang ketiga, ekosistem estuari. Dan yang keempat, ekosistem terumbu karang. Selanjutnya yaitu rantai makanan. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, produsen sebagai rumput. Yang kedua, konsumen tingkat 1, yaitu jangkrik. Yang ketiga, konsumen tingkat 2, yaitu katak. Yang keempat, konsumen tingkat 3, yaitu ular. Dan yang kelima, konsumen tingkat 4, yaitu elang. Padang lamun. Padang lamun adalah satu-satunya tumbuhan tingkat tinggi yang hidup di laut dan memiliki akar, batang, dan daun. Manfaat padang lamun yaitu yang pertama, sebagai produsen primer, yang kedua sumber nutrisi, yang ketiga sebagai habitat biota, tempat menempel binatang, tempat pemijahan, dan pembesaran. Yang keempat, sebagai penangkap sedimen, memperlambat gerakan air dari arus dan ombak. Yang kelima, sebagai pendaur zat hara, penyaring zat-zat pencemar yang berbahaya. Selanjutnya,
tipe terumbu karang terbagi menjadi 3. Yang pertama, terumbu karang tepi atau fringing reef. Yang kedua, terumbu karang penghalang atau berry reef. Yang ketiga, ada atol. Nah, tipe-tipe karang terbagi menjadi 2. Ada karang keras, ada karang lunak. Nah, karang keras terbagi menjadi 4, yaitu ada daun, masif, bercabang, dan soliter. Sedangkan karang lunak tidak memiliki pembagiannya. Manfaat terumbu karang. Yang pertama, nilai ekonomi sebagai sumber daya perikanan dan sumber daya penghasilan ekonomi. Yang kedua, nilai ekologi sebagai memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, menyerap karbon dioksida. Yang ketiga, nilai ilmiah dan teknologi sebagai sarana penelitian dan pendidikan. Yang keempat, nilai estetika sebagai mengandung kekayaan dan keindahan alam dan sebagai sarana rekreasi. Penelitian in situ dan konservasi in situ. In situ adalah usaha pelestarian makhluk hidup, tumbuhan dan hewan yang dilakukan pada habitat aslinya. Pelestarian in situ meliputi cagar alam, satwa, marga satwa, dan taman nasional. Penelitian konservasi in situ adalah konservasi dari spesies target di tapak atau on-site dalam ekosistem alami atau aslinya, atau pada tapak yang sebelumnya ditempat oleh ekosistem tersebut. Contoh pelestarian in situ antara lain Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Nasional Komodo, dan Taman Nasional Leuser. Penelitian konservasi ex situ adalah metode konservasi yang mengkonservasi spesies hewan maupun tumbuhan di luar habitat alaminya. Konservasi ini merupakan proses melindungi spesies tumbuhan dan hewan langka dengan mengambil dari habitatnya yang tidak atau terancam dan menempatkannya di habitat lain di bawah perlindungan dan pengawasan manusia. Untuk melestarikan dan melindungi keragaman biodiversitas, melindungi spesies yang terancam dari kepunahan dan menghindari adanya gangguan yang serius pada habitat alaminya. Apabila konservasi in situ sudah tidak bisa dilaksanakan. Selanjutnya, penelitian remediasi dan upaya penanganannya. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Remediasi tanah yaitu in situ dan ex situ. Upaya penanganannya yaitu bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme atau jamur dan bakteri. Fitoremediasi adalah teknologi pembersihan, penghilangan atau pengurangan polutan berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan senyawa organik beracun dalam tanah.
anaknya. Dan yang kelima, menggunakan fenomena atau perilaku hewan maupun tumbuhan dalam menjalankan